Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 6 subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran 1. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk KD pembelajarannya hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.6 dan IPA KD 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ya, mari kita simak dan amati gambar yang ada di bawahnya. Di situ terdapat gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut pada buku tulis kalian. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Simaklah bacaan Si Pendekar Kali Pasanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pasanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin bertualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pasanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan berbekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pasanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pasanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah
dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan bahwa hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Selanjutnya, setelah kalian mendengarkan bacaan tersebut, kalian supaya membuat peta pikiran tentang cita-cita Bang Idin, kemudian halangan apa yang dihadapi, selanjutnya sikap yang dimiliki dari Bang Idin, kemudian yang terakhir usaha yang dilakukan itu apa, serta kalian supaya membuat kesimpulan terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya. Berikut kalian simak puisi tentang penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Itulah puisi tentang penjaga alamku, karya D. Karitas. Setelah mendengarkan puisi tentang penjaga alam, kalian supaya mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, memenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Ya, dengan catatan untuk garis miring 1 itu menandakan berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua yaitu garis miring 2, berhenti agak lama, biasanya koma diakhiri baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Dan yang ketiga yaitu garis miring 3, berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Bacalah kembali puisi Penjaga Alamku. Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. Kemudian hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. Kali ini minta orang tuamu untuk memperhatikan tanda jedanya pada saat kamu mendeklamasikannya.
Dan yang terakhir, deklamasikan puisi tersebut dengan dibuatkan video. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah, buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Yang pertama, tema tentang pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati, yaitu hewan. Pilihlah salah satu dari tema tersebut. Poster kalian buat pada kertas HVS atau bisa juga dengan menggunakan buku gambar sesuai dengan pilihan tema yang ada di atas tadi. Kemudian warnailah poster yang kalian buat dengan warna yang cerah sehingga orang lain yang membaca ikut tertarik, dan gunakan gambar yang menarik sehingga postermu jadi terlihat indah. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.